Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menerangkan tentang tahun Jawa atau tahun Saka. Jadi tahun Jawa atau tahun Saka ini sebenarnya sudah lama berlaku, yaitu saat penobatan Prabu Aji Saka pada 14 Maret tahun 78 Masehi. Dan perhitungannya dulunya adalah menggunakan Syamsiah ya, jadi dia seperti tahun Masehi. Tapi kemudian pada tahun 1555 Soko atau tahun 1633 Masehi atau tahun 1043 Hijriah oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja dari Mataram, ini perhitungannya dirubah menjadi perhitungan Komariah. Jadi umurnya setahunnya menjadi 354 ya untuk Basitoh dan 355 untuk Kabisah seperti tahun Hijri istilahi pelajaran kemarin ya. Sedangkan kalau tahun Masehi ini kan umurnya kan 365 untuk Basitoh dan 366 untuk Kabisah. Jadi sejak tahun 1043 Hijriah itu dirubah. Dan perbedaan tahun Jawa dengan tahun Hijriah adalah perhitungannya ya. Perhitungannya ini disimpelkan yaitu diberi daur windu istilahnya, karena 8 tahun menjadi dinamakan windu. Jadi setiap 8 tahun dia akan kembali lagi. Dan tahun-tahunnya diberi simbol dengan nama huruf Arab ya, huruf Arab yang berarti angka atau harful jumal istilahnya. Jadi ada abajadun, hawazun, atau yakun itu ya. Jadi kalau A atau alif itu 1, ba atau ba itu 2, jim atau ja ya, itu 3, dal itu 4, ha atau ha itu 5. Jadi tahunnya itu istilahnya tahun ini ya. Jadi nama tahunnya seperti ini: wawu, jim akhir, alif, ha, jim awal, za, dal, ba. Kenapa yang atas justru jim akhir? Karena ngitungnya mulai alif ya. Kenapa dikatakan tahun alif? Karena harinya Ahad ya. Setiap tahun alif itu harinya Ahad. Ini tentunya dulu ya. Mulai tahun 1 Hijriah sampai tahun 120 Hijriah. Kalau tahun Ba di Senin ya, karena Ba itu 2, Senin itu hari kedua. Kemudian Jim itu Selasa, karena Jim itu 3 dan Selasa hari ketiga. Dal itu Rabu. Ha itu Kamis karena 5. Wawu itu Jumat karena 6. Yang terakhir za itu Sabtu ya, karena za itu hari ke-7. Jadi kalau menurut perhitungan Jawa ini tahun 1 adalah tahun Wawu atau Jumat harinya, Jumat Legi ya. Kalau kemarin kita tahun menggunakan perhitungan Hijri istilahi, kemarin adalah Kamis ya. Tapi mungkin karena ini dari Sultan Agung ini, karena sama-sama hanya sekedar ancer-ancer, jadi tahun Hijri istilahi itu kan juga tidak bisa digunakan secara syariat, artinya untuk menentukan puasa. Begitu juga tahun ini. Dan tahun ini menggunakan perhitungan ini lebih simpel karena kita bisa menghafalkan. Karena hanya 8. Setiap 8 nanti kembali lagi. Jadi cara mengetahuinya cukup tahun dibagi dengan 8. Nanti sisanya berapa diurutkan seperti ini. Misalkan sisa 1 berarti tahunnya tahun Wawu, berarti 1 Muharramnya Jumat Legi, sisa 2
tahun Jim akhir tanggal 1 Muharramnya Selasa Kliwon, tahun Alif. Kalau sisa 3 berarti tahun Alif, tanggal 1 Muharramnya Ahad Kliwon, dan seterusnya ini ya. Cuman yang perlu diketahui bahwa karena ini daurnya adalah 8, setiap 8 tahun ada 3 kali kabisah, maka dia nanti akan beda dengan tahun Hijri istilahi. Jadi tahun ini hanya berlaku 120 tahun. Nanti setiap 120 tahun harus dikoreksi, artinya dikurangi. Jadi ini kalau pertama ini tahun 1. Ini 1 ini bukan 1 Saka ya, tapi 1 Hijriah. Jadi kita ketika mencari untuk membagi 8 itu bisa tahun Saka yang kita bagi, atau juga bisa langsung tahun Hijriah. Jadi kalau kita tahun Hijriah mau dijadikan tahun Saka itu tinggal kita tambah 512 ya. Tahun Hijriah ditambah 512 Hijriah itu menjadi tahun Saka. Jadi ini ya, tahun Jawa atau Saka 513 sampai 632. Ini maksudnya tabel ini ya. Jadi ini jadi setiap 120 tahun harus dikoreksi, karena kalau tidak nanti dia akan berbeda dengan tahun Hijri istilahi. Jadi kalau tahun 1 Hijriah wawunya Jumat Legi, Jim akhirnya Selasa Kliwon, dan seterusnya. Nanti kalau sudah tahun 121 ini nanti dikurangi satu-satu ya, Jumat menjadi Kamis, Legi menjadi Kliwon. Jadi dikurangi 1. Untuk tahun. Nah, ini begitu seterusnya ya, ini begitu seterusnya. Mungkin kita bisa lihat kenapa kok bisa begitu, maka ini kita lihat perbandingan ya. Ini saya sudah punya, saya bandingkan. Ini ya. Ini adalah kalender Hijri istilahi. Ini saya walaupun kemarin kalau Hijri istilahi kan tahun 1-nya kan bukan Jumat ya, tetapi Kamis ya. Kamis Kliwon, tapi ini anggap saja Jumat ya, anggap saja Jumat, biar tujuannya untuk membandingkan. Kenapa kok ketika 120 tahun harus dikurangi. Ini kita bisa bandingkan ya, seandainya pun ini tahun 1-nya kita samakan Jumat, ini nanti tahun 2 Selasa, ini masih sama, Ahad masih sama, tapi nanti kalau sudah tahun sekitar 100 nanti akan berbeda. Kalau masih sekitar sini ya ada yang berbeda, tetapi kan tidak konsisten ya, nanti kadang seperti ini ya, seperti tahun 40 ini. Tahun 40 ini kalau Hijri istilahinya Ahad, di sini Isnin ya. Karena apa ya? Karena perbedaan letak kabisah basitoh ya. Karena untuk tahun Jawa kabisah basitohnya ini ya. Jadi kabisah basitohnya ini tahun 2, tahun 4, dan tahun 7 ya. Maksudnya ya tahun, kalau dihitung dari tahun 1 ya itu adalah 2, 4, 7 dan seterusnya seperti itu, 2, 4, 7. Kalau Hijri istilahi kan setiap 30 tahun kemarin ya, yang tidak saya terangkan lagi. Jadi kita teruskan lagi. Ketika sudah menjelang 100 ya, 100 tahun. Ini nanti akan terlihat selisihnya ya. Ini masih sama. Masih sering sama ya, belum konsisten. Artinya selisihnya belum
ini Senin, sini Selasa. Ini sudah mulai ya, mulai konsisten, selisih terus. Di sini tahun 93, untuk tahun Hijrinya adalah Isnin, untuk tahun Jawanya Selasa. Ini Jumat, sini Sabtu, sini Selasa, sini Rabu. Ini sudah mendekati 100 sampai 120 nanti seperti itu terus. Bahkan terkadang ada yang selisih 2 ya, ada selisih 2 hari karena kebetulan Tabisah Basitohnya selisih. Tapi memang tidak apa-apa karena mungkin perhitungannya Sultan Agung adalah karena hanya untuk ancer-ancer, bisa dipahami ya. Maka kita kembali lagi ke tahun Jawa tadi. Maka di sini setiap 120 tahun diganti ya, diturunkan satu semuanya. Kalau semua tahun alifnya Ahad Kliwon, di sini menjadi Sabtu Wage. Jadi penamaan berdasarkan urutan huruf itu hanya untuk awalnya saja ya, penamaannya itu. Jadi tahun alif artinya tahunnya 1 Muharramnya Ahad. Kalau wawu artinya tahun 1 Muharramnya Jumat. Itu hanya untuk tahun 1 Hijriah sampai 120 Hijriah. Untuk berikutnya akan terkoreksi terus ya. Ini ada mulai tahun 121 sampai 240 Hijriah berubah. Kemudian ini lagi. Nah, ini bisa kita lihat. Jadi kita untuk membuat tabel tinggal seperti itu ya. Tinggal menulis tahun secara urut saja, kemudian ini juga gitu. Karena setiap 8 tahun akan kembali lagi. Kemudian yang perlu diketahui adalah bahwa penetapan tahun Jawa oleh Sultan Agung yang terjadi pada tahun 1043 ini sebenarnya kalau diurutkan terus ya, diurutkan perhitungan menggunakan 1043 ini seharusnya kalau konsisten menggunakan rumus, kita lihat di atas 1043 adalah ini 1043 ini seharusnya tahun alifnya adalah Sabtu Pahing. Kalau kita konsisten menggunakan rumus, perubahannya setelah 120 tahun. Tetapi ternyata oleh Sultan Agung pada tahun 1043 itu dia sudah tidak Sabtu tetapi sudah diundur ya, sudah Jumat Legi ya, karena mungkin saat itu untuk pertama kali pembuatan kalender ya, kalender Jawa mungkin dicocokkan dengan hisab atau apa ya. Jadi ya karena ini raja ya bisa saja ya, ini kan hanya sekedar istilahnya kalender tahun ini kan untuk kepentingan administrasi ya sebenarnya, bukan untuk kepentingan ibadah. Sedangkan yang untuk kepentingan ibadah harus berdasarkan ru'yah ataupun kalau perhitungan juga dengan hisab yang menghitung ketinggian hilal. Jadi jelas kalau melihat ini Sultan Agung ini hanya untuk kepentingan administrasi, bukan untuk kepentingan syar'i ya, walaupun pengikutnya zaman sekarang ada yang ngotot ya, ada yang ngotot puasa atau lebaran tapi menggunakan hitungan Jawa. Ini memang ya tidak sesuai ya, begitulah kalau ketika ada orang bodoh tapi mutanasik itu memang buat kerusakan ya. Orang bodoh tetapi sok
khusyuk ya. Jadi sebenarnya yang dibuat acuan Sultan Agung sendiri tidak menggunakan itu, karena Sultan Agung sendiri hanya untuk kebutuhan administrasi. Penanggalan gaya ini hanya untuk kebutuhan administrasi. Jadi kalau kita lihat ini, untuk tahun berikutnya pun, jadi tahun Alif Jumat Legi ini hanya berlaku 72 tahun ini yang dialami, yang dipraktekkan oleh Sultan Agung dan penerusnya tentunya. Karena ternyata setelah 1115 ini sudah dikoreksi lagi, sudah diundur lagi tahun alifnya menjadi Kamis Kliwon. Jadi ya karena saat itu kerajaan masih berkuasa, jadi masih bisa ya, masih ada yang mengurusi cara pengkalenderan, maka ya terserah, bisa-bisa saja, karena memang kalender kegunaannya adalah untuk itu ya. Kemudian yang terkenal dengan tahun ini yang paling kita familiar di telinga kita kan tahun Aboge ya. Tahun Aboge itu karena tahun alifnya Rebu Wage itu sebenarnya. Aboge itu dari kata-kata tahun alif Rabu Wage. Dan tahun Aboge itu kalau menurut perhitungan kalau menurut yang dipraktekkan ya, kalau menurut yang dipraktekkan di kerajaan itu berlaku mulai tahun 1235 sampai 1354 Hijriah ya. 1235 Hijriah sampai 1354 Hijriah atau 1747 Saka sampai 1866 Saka. Kalau sekarang berarti sudah tidak Aboge lagi ya, karena sudah dikoreksi lagi, sudah 120 tahun sudah menjadi Asopon, yang sampai sekarang itu Asopon, artinya tahun alifnya Selasa Pon. Jadi ini sekarang masih Asopon karena sekarang baru tahun 1446. Kemudian kita mungkin mengenal istilah di Jawa ini tentang tahun Dudo ya. Mengenal tentang tahun Dudo. Tahun Dudo itu apa sebenarnya? Ini sebenarnya adalah tentang ini ya. Jadi tentang pasangan-pasangan ini dalam satu windu. Ini yang tidak mempunyai pasangan itu dinamakan tahun Dudo. Ini misalkan Ahad Wage. Ini kan tidak ada yang Wage. Kalau yang Pon kan dua ini. Ada Kamis Pon, Selasa Pon. Pahing juga ada Sabtu Pahing, ada Kamis Pahing. Jumat ada Jumat Kliwon, Rabu Kliwon. Jadi tahun Dudo untuk Asopon itu adalah Legi ya, ketika satu Muharramnya Isnin Legi, atau Kamis Pon berarti ketika Jim akhir, atau tahun Za ini tahun Dudo untuk Asopon. Kalau untuk Aboge tentunya beda lagi. Ya, untuk Aboge beda lagi. Kalau untuk Aboge tahun Dudonya adalah Pahing ya. Selasa Pahing dan Kliwon ya, dan Isnin Kliwon. Tapi tahunnya sama ya, yaitu tahun Wawu dan tahun Za. Ini juga sama. Tahun Wawu dan tahun Za ini yang dianggap istilahnya Dudo ya, karena tidak ada pasangan. Entah kenapa itu sampai sekarang banyak yang percaya, yang kemudian tidak berani melakukan pernikahan di tahun-tahun seperti ini. Padahal kalau kita mau mengetahui tentang perhitungan ini ya, sebenarnya kan kalau perhitungan sebenarnya kan menggunakan hisab ya, menggunakan hisab wujudul hilal itu
atau buku hisab Imkanur Ru'yah ini tentunya tidak ada yang duduk. Karena apa? Karena tidak pasti. Jadi umur bulan itu tidak pasti, jadi tidak bisa dipastikan daur seperti ini. Jadi memastikan daur seperti ini hanya mempermudah hitungan aja. Mempermudah hitungan karena hanya untuk kepentingan administrasi kerajaan mungkin ya. Kemudian dibuat hitungan secara mudah. Tapi entahlah orang Jawa senangnya gadok-madok sehingga sudah terlanjur dipercaya ya seperti itu. Dan memang saya lihat untuk tahun ini ya, banyak sekali orang hampir bisa dikatakan libur di daerah saya, hampir dikatakan libur orang menikah di tahun 1446 karena ini Isnin Legi ini ya ini sesuatu kepercayaan yang sebenarnya kita angan-angan ya sangat lucu karena tidak berdasarkan hitungan-hitungan yang benar ya. Jadi ini kalau kita menggunakan perhitungan yang dilakukan Sultan Agung untuk asoponnya ini berlakunya mulai ini 1355 sampai 1474. Tetapi kalau kita melihat yang pakai rumus asli ya, kalau kita konsisten dengan rumus 120 tahun baru ganti, ini sebenarnya ini asoponnya ini baru berlaku mulai 1441 Hijriah sampai 1560. Jadi 6 tahun kemarin ya, 6 tahun yang lalu kita masih aboge kalau menggunakan perhitungan asli ya. Bukan yang dipraktekkan, tapi yang sampai pada kita yang di kalender-kalender itu adalah yang dipraktekkan oleh Sultan Agung. Jadi aboginya atau setahun alif rabu wagenya itu mulai 1235 sampai 1354, kemudian asoponnya 1355 sampai nanti 1474. Setelah ini tentunya akan turun lagi ya, ini tidak saya buat. Ini akan turun lagi ya, tinggal diturunkan satu. Kalau aslinya tahun alifnya Selasa Pon ya nanti berarti jadi Senin Paing ya. Sebelum Pon kan Paing. Ini juga gitu, yang ini juga di Ahad diturunkan menjadi Sabtu, Kamis diturunkan menjadi Rabu dan seterusnya, tinggal gitu saja. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.